Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup naik 0,32% ke angka 7.127. Selain video ini, kami juga akan mengupload satu video lagi pada jam 8 malam nanti yang akan membahas saham-saham di sektor nikel yang hari ini masih naik lumayan tinggi. Nah, di video ini saya akan coba menganalisa satu saham uptrend yang ada rencana untuk melakukan right issue. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham MDKA. MDKA hari ini naik 1% ke harga 5.075. Bisa kita lihat di grafik, secara tren saat ini MDKA trennya memang masih bergerak tren. Tapi kenaikan hari ini menurut saya candlenya kurang bagus. Bentuknya doji, shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Dan bisa kita lihat saat ini MDKA belum terkonfirmasi break dari resisten di harga 5.000 atau resisten psikologisnya. Dan di bawahnya masih ada support di 4.800. Dan ada artikel berita bahwa MDKA siap right issue 1,20 miliar saham dan perusahaan belum pembeli siaga. Bisa kita baca sekilas. Setiap pemegang 9.401 saham lama yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham MDKA pada tanggal 18 April 2022 pukul jam 4 sore berhak atas 495 saham baru. Bisa kita baca lebih lanjut. Perusahaan Saratoga, MDM, dan SEM sebagai pemegang saham dari MDKA masing-masing menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh porsi HMETD-nya. Jadi mereka akan mengalihkan ke perusahaan Brum ini. Jadi perusahaan Brum akan menjadi pembeli siaga untuk membeli seluruh sisa saham baru. Jadi secara tren memang saat ini MDKA trennya masih bergerak tren, tapi ingat hari ini candlenya kurang bagus dan biasanya apabila satu perusahaan akan melakukan right issue, sahamnya cenderung akan bergerak turun dulu. Dan untuk data broker summary, jika kita lihat kenaikan hari ini memang terlihat masih ada sedikit akumulasi. Tapi asing jika kita lihat 3 hari terakhir ini keluar dari saham MDKA. Jadi dari data yang kita dapat, karena saat ini belum terkonfirmasi break di harga 5.000, apabila teman-teman mau entry sebaiknya wait and see dulu. Apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi harga 5.000 terlewati dan sudah berubah menjadi support, teman-teman mau entry sebenarnya masih bisa. Tapi saya lihat masih ada potensi MDKA untuk turun bawah harga 5.000 dan turun menuju support di 4.800. Jadi paling aman adalah tunggu MDKA terkena koreksi dulu atau terkena pullback ke 4.800. Apabila masih bisa bertahan dan rebound, baru teman-teman entry untuk lebih amannya. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Saratoga atau SRTG. Bisa kita lihat hari ini saham Saratoga naik 0,33% ke harga 3.060. Bisa kita lihat di grafik, walaupun hari ini bergerak naik, candlenya candle doji. Jadi ini belum terkonfirmasi break dari resisten kuat di harga 3.000. Bisa kita lihat beberapa kali berusaha untuk break di harga 3.000, saham Saratoga masih gagal break. Tapi secara tren, Saratoga saat ini masih sideways dan terlihat masih kuat berada di atas garis EMA 50. Dan garis EMA 50 saat ini di sekitar harga 2.800. Jadi saat ini Saratoga masih sangat layak untuk di hold walaupun masih belum terkonfirmasi break dari harga 3.000. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini terlihat masih ada akumulasi. Sedangkan asing melakukan sedikit distribusi. Tapi 1 minggu ini bisa kita lihat asing sebenarnya masih terus akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat, saya lihat saham Saratoga masih ada potensi untuk break di harga 3.000 ini dan lanjut naik menuju target berikutnya di sekitar harga 3.200. Jadi masih ada potensi untuk naik minimal walaupun tidak mencapai harga 3.200 masih ada potensi ke 3.100. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar harga 2.800, saat ini menurut saya masih bisa di hold. Karena secara tren walaupun belum uptrend, minimal Saratoga masih bergerak sideways dan kuat berada di atas garis EMA 50. Berikutnya saya akan update pergerakan dari saham Bevin. Saham Bevin hari ini masih naik 1% lebih ke harga 1.345. Dan Bevin 1 minggu lalu baru saya analisa pada saat dia menyentuh garis EMA 50. Saya menyarankan untuk masukkan ini ke watchlist karena sebelumnya bisa kita lihat setiap kali menyentuh garis EMA 50, saham Bevin masih bisa rebound kembali. Jadi menarik untuk dipantau karena apabila berhasil bertahan, Bevin juga masih ada potensi untuk rebound. Dan saat ini bisa kita lihat
BFIN telah rebound dari garis support di EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 1285 dan juga telah naik di atas harga 1300 yang merupakan resisten minor dari saham ini. Dan di atasnya jika kita lihat resisten kuat ini di 1400. Tapi bisa kita perhatikan di sini juga ada resisten minor di 1350. Jadi saat ini BFIN berusaha untuk naik di atas harga 1350 memang masih gagal break. Tapi candle hari ini menurut saya masih oke. Dan untuk garis MACD jika kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Untuk data broker summary jika kita lihat kenaikan hari ini malah ada distribusi. Dan asing melakukan sedikit distribusi. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham BFIN di sekitar garis EMA 50 di sekitar harga 1280, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila terlihat BFIN memang masih gagal naik di atas harga 1350. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 sampai harga 1300 untuk entry kembali. Apabila memang tujuan teman-teman swing trade. Tapi apabila teman-teman tujuannya trading untuk trennya lebih lama dan sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 ini, masih bisa di hold selama garis EMA 50 tidak terlewati. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1300 sampai garis EMA 50 untuk entry-nya. Saham terakhir yang saya analisa adalah saham DMMX. Saham DMMX hari ini naik 9% ke harga 1930. Dan kenaikan ini membuat DMMX berada dekat dengan garis EMA 50 yang saat ini merupakan resistennya di harga 1940. Dan bisa kita lihat, memang saat ini saham DMMX berusaha untuk ke reversal trend. Sebelumnya bergerak sangat downtrend bisa kita lihat. Setelah itu mulai sideways pada saat menyentuh support 1635, DMMX mulai rebound dan saat ini berhasil naik di atas resisten 1800 dan dekat dengan garis EMA 50. Jadi menarik untuk dilihat karena apabila dalam satu minggu ke depan garis EMA 50 terlewati, maka terkonfirmasi garis downtrend DMMX patah dan kedepannya ada potensi untuk bergerak trend. Jadi ada potensi untuk lanjut naik ke harga 2100 sampai garis EMA 150 di harga 2160. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Dan dari data broker summary jika kita lihat kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Asing juga hari ini masih melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, teman-teman sudah harus hati-hati apabila sudah berhasil membeli di sekitar harga 1800 atau malah di bawahnya. Karena kenaikan tinggi hari ini malah ada distribusi. Jadi apabila teman-teman pantau saham ini dan ternyata satu minggu ke depan ternyata DMMX masih gagal break dari garis EMA 50, pertimbangkan untuk take profit dulu. Karena ada potensi DMMX untuk turun kembali ke harga 1800 sampai 1635 kembali. Karena ingat selama masih gagal break dari garis EMA 50, trennya belum bagus. Jadi masih ada potensi untuk turun kembali menuju support kuatnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.